Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan NIM 2019 520036 ya. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Ubed, di mana itu mata kuliah pemrograman visual ya. Jadi video ini tuh akan membahas tentang aplikasi to-do list yang saya buat. Kemudian juga kita akan demokan aplikasinya, kita akan bahas codingannya. Namun yang pertama kita akan bahas yaitu database-nya dulu ya. Di sini saya juga menggunakan exam seperti Bapak Ubed ya. Kita lihat dulu mana dah. Kita ke PHP My Admin-nya dulu. Sebenarnya saya sudah buat ya, jadi saya gak ngoding dari awal. Database-nya itu simple aja, cuman satu tabel ya. Sebenarnya kalau database yang bagus itu kan sebelumnya saya di semester 3 itu katanya harus ada relasinya. Sebenarnya ini yang di keterangan ini sebenarnya bisa dijadiin tabel gitu loh. Jadi kalau misal kan itu cuma dua ya ketentuannya, kondisi keterangannya gitu, yang sudah sama belum. Jadi kalau satu sudah, kalau dua belum, bisa dibuat kayak gitu. Cuman ini karena biar simple aja, jadi saya buat seperti ini ya, hanya seperti ini. Jadi tabelnya itu ada ada tiga baris ya. Kok tiga baris, gimana ya nyebutnya? Ada 4 kolom lah, ada 4 kolom. Yang pertama itu kolom ID-nya, yang kemudian itu ada juga nama kegiatannya, kemudian ada waktunya, maksudnya itu mau kapan gitu dilaksanakan gitu. Sebenarnya ini mau saya buat date time ya, cuman di itunya di codingan Visual Studio-nya itu pas saya buat itu harus pakai library khusus yang namanya timer. Sementara gimana ya, itu saya sudah coba dari tadi sore itu tetap tidak bisa. Jadi itulah kenapa saya tetap pakai date biasa. Kemudian buat keterangannya itu yang tadi saya bilang itu cuma dua, yaitu sudah sama belum, atau bahasa Inggrisnya done sama success, done sama not yet, gimana ya bahasa Inggrisnya, kayak gitulah. Kemudian kalau sudah ya, karena database-nya hanya simple, hanya seperti itu, kita langsung bisa bahas ke ke codingan di Visual Studio-nya ya, di C Sharp-nya ya. Langsung kita buka aja. Karena saya sudah buat, jadi saya tidak ngoding dari awal ya, jadi saya bisa langsung bisa langsung jelaskan saja sambil demokan. Oke. Filenya nyatu sama saya ketika latihan ya. Jadi hal yang pertama yang akan saya bahas itu mungkin saya mau bahas tentang desainnya dulu. Kalau desainnya sebenarnya bebas ya, mau buat seperti apa kata Pak Ubed. Cuman di sini saya menirukan yang Bapak contohkan di dalam video tutorialnya di channelnya. Jadi di sini tuh saya punya nama kegiatannya apa, terus di sini ada input boxnya lah seperti itu. Mau seperti apa, terus kemudian ada waktunya, mau dilaksanakan kapan seperti itu, apa besok apa kapan, bisa ditentukan sesuai jadwalnya di sini, sesuai tanggalnya. Terus keterangannya sebenarnya ini bisa kecil aja sih, cuman enggak apa-apa lah. Terus tombolnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu tombol tambah kalau mau nambahkan kegiatan baru. Terus yang kedua itu ada edit. Nah, editnya itu maksudnya mau diedit belum apa sudah, cuma kayak gitu. Kalau mungkin tanggalnya salah ya bisa diubah lah nanti. Terus tombol yang ketiga itu, button yang ketiga itu namanya tombol delete ya. Ini tidak saya rubah kayaknya. Tetap apa sudah saya rubah? Oh, ini sudah dirubah ya. Nah, namanya BTN tambah, BTN edit, BTN hapus seperti itu. Karena kenapa dirubah? Katanya Bapak itu lebih mempermudah seperti itu. Kemudian kalau sudah, oh ya, ini yang terakhir, data grid view. Data grid view ini tuh gunanya untuk menampung data tabel yang akan kita import lah istilahnya, yang akan kita ambil dari database-nya. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang pengkoneksiannya dulu ya. Koneksi. Nah, ini di sini sudah banyak sekali saya tambahkan komentar agar mungkin kalau teman-teman saya mau lihat itu bisa di-post dulu terus dibaca-baca kegunaannya seperti itu. Ini yang di atas library-nya bisa langsung diketik seperti ini, atau mungkin bisa ini kan bisa ada keterangannya ini. Ketika ini library yang ini itu digunakan
saat mau menggunakan fungsinya yang ini. Jadi kita kalau misalkan nggak tahu atau nggak hafal, kita langsung bisa ketikkan MySQL connection ininya. Terus nanti itu ada kayak keluar hint gitulah di bawahnya. Tinggal kita klik, terus langsung bisa digunakan. Mirip-mirip kayak Visual Studio Code lah. Seperti itu. Nah ini di sini koneksinya saya buat sama persis seperti yang punyanya Pak Ubed ya. Jadi di sini itu ada source-nya, pertama ada source-nya. Oh ini apa namanya? Connection-nya di sama saya dikasih nama connect ya. Sama persis seperti yang Bapak Ubed buat di tutorialnya. Kemudian di sini saya sudah buat source-nya. Kenapa itu localhost? Kata sama seperti di videonya Bapak, karena ini ada di PC saya ya, ada di komputer saya dan saya pakainya localhost. Dan kemudian MySQL saya itu portnya 3306. Nah ini sama seperti ini ya, 3306 sama seperti ini. Kemudian selanjutnya username-nya itu root. Ini default ya bawaan dari examnya. Kalau bawaannya biasanya passwordnya kosong, di sini kita kosongkan. Beda sama PHP ya. Kalau PHP biasanya kan ada petik duanya kosong. Kalau C# di Visual Studio itu dikosongkan aja. Terus ini apa namanya? Database-nya to-do list ya. Ini kalau sukses saya kasih hint ya. Ini kalau sukses sebenarnya ada kayak gimana ya? Ada kayak notice lah, message box gitulah muncul kalau berhasil. Kalau gagal juga sebenarnya sudah saya buat di sini. Terus kalau misalkan ditanya kenapa kok pakai try catch gitu, di bahasa pemrograman lain juga sebenarnya sudah banyak ya yang pakai try catch. Try catch itu digunakan untuk kayak mencoba codingannya itu bisa apa enggak. Kalau bisa ya masuk ke sini, ketika gagal gimana ya cara gamblangnya. Intinya biasanya kalau misal di kayak di JavaScript gitu, try catch ini digunakan ketika kita pakai promise, ketika kita tidak tahu ini akan codingannya sukses apa tidak gitu. Jadi cara nangkap errornya pakai catch ini. Seperti itulah penjelasan tentang try catch-nya. Kemudian di sini kenapa pakai exception ini sebenarnya bisa pakai MySQL apa gitu namanya, ada di bawah tadi MySQL exception, bisa aja sama aja kayak ini ya, bebas. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang cara kita ngeget, maksudnya gimana ya ngeget itunya apa, ngambil datanya itu kita pakai ini. Kita buat dia public, kemudian kita buat ininya apa namanya ya, datanya itu jadi data tabel lah, supaya yang kita dapatkan itu tabel seperti itu, munculnya itu tabel. Ini apa namanya ya seperti itulah. Nanti saya akan jelaskan ketika saya sudah running ya. Terus ini fungsi untuk atau metode lah, fungsi atau metode untuk menginsert datanya, menginsert atau memasukkan datanya seperti itu. Terus ini di bawahnya ada fungsi delete ya. Ini fungsi delete-nya digunakan untuk menghapus seperti itu. Terus ini ada update juga. Sebenarnya simple sih, hanya 3 itu ya. Terus sekarang saya bahas di formnya. Oh ini dulu, ini itu kelas kegiatan. Ini tuh kelas kegiatannya dibuat dalam bentuk seperti ini. Katanya Pak Ubed itu untuk mempermudah aja, mempermudah dalam kita ingin mengakses data-datanya lah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Terus ini bagian formnya ketika kita mau mengeksekusi lah, seperti itu, mengeksekusi setiap anunya. Kenapa saya bilang mengeksekusi? Karena di sini ada apa namanya? Ada kita eksekusi query-querynya di sini. Terus di sini kita ada fungsi-fungsi lainnya juga di sini ya. Oke. Apa lagi ya? Di sini oh ya. Aduh, di sini itu ada fungsi tambahnya. Fungsi tambahnya itu di runningnya seperti ini, di tombol tambahnya. Oke, mungkin saya langsung running saja ya. Aku gak muncul ya. Error dong. Oh, maaf ya tadi error, PPC-nya murahan.
Oke, jadi tampilan pertamanya itu seperti ini ya. Saya itu sudah punya. Ini tuh buat munculin ininya, kenapa bisa langsung berubah-berubah kayak gini, itu di codingan yang bagian ini, yang bagian ini. Data yang sel enter ini ya. Ini tuh caranya klik ini, terus properties, terus di bagian ininya, terus saya cari yang namanya cell enter gitulah. Ini buat biar ketika baru masuk gitu ini langsung langsung muncul datanya seperti ini. Kalau ada teman-teman yang belajar Vue.js ini biasanya fungsi on mounted kayak gitulah. Terus kalau misalkan saya mau menginputkan data baru gitu misal, ya tinggal masukkan aja. Misal sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Berarti tanggal 19 misal saya mau tap oli gitu misal. Tap oli. Mau tap oli tanggal 19. Kayak gini. Ketentuannya belum apa sudah? Ya belum dong. Tambah. Nah, itu langsung ada kan. Tap oli gitu, tap oli. Seperti ini. Itu oh ya itu apa buat teman-teman misalkan ada yang mau pakai date juga kayak saya ada tanggalnya seperti itu pasti error ya kalau tidak ada codingan yang ini. Saya cari codingannya mana ya, insert data, ada kayak formatnya gitulah pokoknya ada. Nah ini di tombol tambahnya itu, jadi sebelum kita masukkan atau sebelum kita running query-nya, kita akan kayak semacam mengconvert lah dari awalnya. Kalau teman-teman tahu di itu apa di MySQL itu format penanggalannya, format date-nya itu biasanya format date-nya year duluan gitu, kayak tahun duluan, bulan baru hari. Sementara kalau teman-teman yang ini pilih yang ini ya, itu kan ini kan anu dulu apa namanya ya, tanggal dulu lah gitu. Tanggal dulu baru tanggal, bulan baru tahun, kebalik gitu. Jadi gak bisa pasti error. Makanya kita butuh codingan yang ini, datetimepicker.format. Ini maksudnya kita akan memformat apa ya, mengconvert format dari itunya, kayak mengcustom gitulah, mau apa duluan gitu kan. Ini buktinya ada customnya. Terus di bawahnya kita kasih ininya, ini baru kita kasih apanya dulu kayak gitu. Ini saya ambil di Stack Overflow ya. Terus ini untuk yang button hapusnya, gak saya ubah dong yang button hapusnya. Intinya ini buat menghapus ya, sama ini buat menghapusnya. Mungkin saya sambil db apa namanya ya, demokan lah yang barusan dibuat ini ya. Oke, hapus. Nah itu langsung hilang. Sebenarnya harusnya dikasih apa ya, dikasih kayak hint gitulah, mau dihapus apa enggak, jangan langsungan gitulah, cuma lupa. Intinya seperti itu. Terus apalagi ya di editnya itu sebenarnya simple sih, cuman bisa ngubah ininya sudah apa belum gitu. Misal kekondangannya sudah apa belum nih gitu. Misal sekarang tanggal 18 kan, saya taruhnya tanggal 18 nih, kondangannya tanggal 19. Sekarang sudah tanggal 18 berarti kan sudah gitu. Berarti oh ya sudah ya. Itu kita pindah tanggal 19, terus ininya ganti belum, kita belum ke kondangan gitu. Nah, itu sudah berubah belum. Kalau fungsi-fungsinya sih normal ya, cuman mungkin kekurangannya karena tidak ada itunya apa, harusnya ininya keterangannya ini berubah sesuai dengan tanggal yang ini ya, tanggal yang ini sama tanggal yang ada di komputer saya. Jadi kalau tanggalnya lewat sudah berubah. Itu sebenarnya sudah saya coba ya, cuman nggak berhasil. Saya sudah mencari cuman nggak berhasil, mungkin mana gitu. Jadi saya buat seadanya saja. Mungkin hanya seperti ini ya, demo atau sekedar penjelasan dari codingan dan aplikasi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.